لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam mempelajari ilmu tajwid, masih dalam baca kitab Aisar al-Aqwal fi syarhi Tuhfat al-Atfal lil Imam al-Jamzuri rahimahullah, karya Fadilatul Syekh Bilal bin Haidar az-Zaghruri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan alhamdulillah, kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan tentang apa? Al. Ya, tentang lam al. Taib. Dan sekaligus juga kita membahas tentang lam selain daripada al, ya, yang ikut kepadanya. Taib. Seperti lam fi'il, lam harf dan lamul amr. Sudah selesai semua ini sampai amr? Baik. Kita masuk dalam pembahasan berikutnya. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah ay babu fil huruf allati tusamma bidzalika wal maqsud bi hadzal babi ma'rifah. La. Apa hari ini? Nam. Fil mithalaini. Kenapa tidak dibaca itu fi al-mithlaini? Langsung babnya. Saya bilang bab apa ini? Fil mithalaini wal mutaqaribaini wal mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini. Aywa. Ay babun fil huruf allati tusamma bidzalik wal maqsudu bi hadzal babi ma'rifah ma yudghamu mimma la yudghamu minal hurufi fa ayyu harfain iltaqaya wa sahha idghamuhuma laziman dirajuhuma tahta ihda hadhihi al-musammayat al-thalath al-ula al-mutamathilan al-thaniyah al-mutaqariban al-thalitha al-mutajanisan wa haka bayana haqiqati kulli wahidin minha. Baik, sampai situ dulu. Kata beliau, qala al-muallifu atau qala asy-syarihu hafizahullah fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Ini jumlah khabar anil mubtada'il mahdhuf. Dia khabar dari mubtada yang dimahdhuf. Takdirnya hada. Ya. Pembahasan ini tentang al-mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Al-mithlain dua yang semisal, al-mutaqaribain dua yang berdekatan, wal mutajanisain dua yang sejenis. Apa maksudnya? Kata beliau, maksudnya babun fil hurufil lati tusamma bidzalika. Ini bab tentang huruf-huruf yang dinamakan dengan nama tersebut dan akan datang penyebutannya. Ada huruf yang dinamakan al-mithlain, dua huruf yang sama. Ada mutaqaribain, dua huruf yang saling berdekatan, dan ada mutajanisain, dua huruf yang sejenis. Wal maksud, adapun yang diinginkan atau maksud dari bab ini, ma'rifatu ma yudghamu mimma la yudgham minal huruf. Untuk mengetahui bahwa apa saja yang diidgham dari huruf-huruf dan apa saja yang tidak diidgham. Yakni apabila ada dua huruf yang sejenis atau yang semisal bertemu. Paham ini? Nah, dalam keadaan ini maka terkadang huruf itu diidgham dan ini asalnya, namun terkadang dia keluar dari asalnya, dia tidak diidgham. Fa ayyu harfain iltaqaya wa sahha idghamuhuma laziman dirajuhuma tahta ihda hadhihi al-musammayat al-thalath. Maka apabila ada dua huruf iltaqaya yang saling bertemu, wa sahha idghamuhuma, yang dimana kedua huruf ini itu sahha idghamuhuma, bisa diidgham
maka tiada lain pasti dia hanya bercabang dari salah satu dari 3 penamaan ini. Yang pertama al-mutamathilan. Ini imma kedua huruf yang saling berdempetan atau saling bertemu dia semisal, atau yang kedua mutaqariban, dia tidak semisal tapi dia berdekatan. Akan datang yang dimaksud dengan berdekatan di sini apa? Makhrajnya. Makhrajnya. Yang ketiga mutajanisan, atau kalau dia tidak semisal, tidak pula berdekatan makhrajnya tapi dia sejenis. Akan datang semua penjelasannya. Dan perlu kita ketahui, ya, disebutkan oleh Syekh Hafizahullah sendiri dalam syarahnya Sautiyah, beliau sebutkan dalil dari ketiga hal ini. Maksudnya kenapa dibatasi dua huruf yang semisal tatkala bertemu tidak lepas dari 3 keadaan ini. Dalilnya adalah at-tatabbu' wal istiqra', adalah penelitian fi alfadhil Quran wa fi lughatil Arabiyyah, terhadap lafaz-lafaz Al-Quran dan terhadap bahasa Arab. Setelah diteliti oleh para ulama, ya, lafaz-lafaz Al-Quran dan lafaz-lafaz bahasa Arab tidak didapatkan dua huruf yang sama kemudian dia bertemu, kecuali pasti dia masuk dalam salah satu dari 3 keadaan ini. Imma dia sejenis, atau imma dia berdekatan makhrajnya, atau imma dia sama yang pertama, atau imma dia berdekatan makhrajnya, atau dia sejenis. Iqra. Jadi paham cinta? Ini akan dipelajari pokoknya tentang dua huruf yang sama kemudian dia bertemu. Bagaimana keadaannya? Ini salah satu dari 3 hal ini. Iqra. In fi sifati wal makharij ittafaq. Ulang dari pertama. Wahaka bayanu. Wahaka bayana haqiqati kulli wahidin minha. In fi sifati wal makharij ittafaq. Harfani fal mithlani fihima ahaq. In fi sifati wal makharij ittafaq harfan. Ay in ittafaqa harfani makhrajan wa sifatan. Fal mithlani fihima ahaq. Ay fatasmiyatuhuma بالمثلين أحق وألزم فالمثلان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة وقد عرف غير واحد من أهل العلم المثلين بقوله الحرفان اللذان اتحدا في الاسم والرسم وهو المختار لما سيأتي وحكمه وجوب الإدغام إن سكن الأول منهما idhab bi kitabi hadza. Baik. Kata beliau wahaka bayan haqiqati kulli wahidin minha, dan demikian ini adalah penjelasan dan pemaparan, ya, hakikat dari setiap dari ketiga yang telah disebutkan. Yang pertama, ini berarti membahas tentang apa ini? Mutamathilan. Qala an-nadhimu rahimahullah in fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq. Kata beliau rahimahullah, kalau ada dua huruf yang ittafaq, ini asalnya in ittafaq harfani fi sifati wal makhraji, ini asalnya. Kalau ada dua huruf yang ittafaq sama fi sifati wal makhraj, dari sisi sifat dan makhrajnya, fal mithlani fihi ma ahaq, maka lebih pantas atau lebih cocok untuk dinamakan keduanya al-mithlan. Qala syarih hafizahullah inda qawli an-nadhim in fi sifati wal makharij ittafaq harfan. Apa maksudnya? Ai in ittafaqa harfani makhrajan wa sifatan. Maksudnya kalau ada dua huruf yang sama makhrajnya. Apa itu makhraj? Tempat keluarnya. Wa sifatan, dan bukan hanya itu. Kalau dia juga sama dalam sifatnya, maka apa kata beliau? Fal mithlani fihi ma ahaq. Ai fatasmiyatuhuma bil mithlaini ahaq wa alzam. Maka dalam keadaan seperti ini dinamakannya dengan mislain itu lebih ahaq, lebih utama, wa alzam,
Maksudnya alzam harus. Taib. Nah, sekarang kalau begitu, apa sebenarnya definisi dari al-mithlan? Paham ini? Kan tadi beliau bilang kalau ada dua huruf yang sama dari sisi makhraj dan sifatnya, maka namanya apa? Al-mithlan. Nah, kalau begitu apa definisi al-mithlan? Kata beliau, humal harfan alladhani ittahada makhrajan wa sifata. Al-mithlan itu dua huruf yang dimana dua huruf ini ittahada, sama makhrajan dari sisi makhrajnya, wasifatan dan dari sisi sifatnya. Inilah yang kita akan pelajari. Hanya saja definisi tentang mithlan ini bukan hanya satu. Sebagian ulama ada yang mendefinisikannya dengan definisi yang lain. Kata beliau, waqad arrafa ghairu wahidin min ahli al-ilmi al-mithlain biqaulihi al-harfan alladhani ittahada fil ismi wal rasm wa huwa al-mukhtaru lima sayati. Kemudian kata beliau, dan tidak sedikit dari ahlul ilm, dari ulama yang lainnya yang juga mendefinisikan al-mithlain dengan ucapan mereka, al-mithlain adalah dua huruf yang sama tapi dari sisi nama dan tulisannya. Kalau yang definisi pertama tadi apa? Al-mithlain, dia dua huruf yang sama tapi dari sisi makhraj, tempat keluarnya, dan sifatnya. Kalau definisi yang kedua, dia juga sama, dua huruf yang sama tapi dari sisi yang lain. Dari sisi apa? Nama dan tulisannya, rasamnya. Wa hadza huwal mukhtar lima sayati, dan ini pendapat yang benarnya, ya. Dan ini juga yang masyhur, yang beredar di buku-buku para ahlu tajwid. Sekarang hukumnya bagaimana? Kalau ada dua huruf yang sejenis, sama namanya dan juga rasamnya atau penulisannya, wujubul idgham, maka hukumnya kata beliau wajib diidgham. Apa itu idgham? Idghal. Al-idghal, memasukkan yang satu kepada yang lainnya. Memasukkan yang pertama kepada huruf yang kedua. Tapi dengan syarat insakanal awwalu minhuma, dengan syarat kalau yang pertama dari kedua huruf yang sama ini itu disukun. Nahu contohnya idhab. Ini pertama. Ketemu dengan apa? Bi kitabi hadza. Idhab ini apa? Ba. Ketemu dengan apa setelahnya? Ba. Huruf yang sama persis dengan dia. Nama dan tulisannya. Paham ini? Yang pertama disukun atau tidak? Disukun. Maka kalau ada dua huruf yang sejenis, yang pertama disukun, yang kedua berharakat, apa kata beliau? Wajib diidgham. Makanya itu beliau hilangkan tanda di ba yang pertama, kemudian beliau tasdid ba yang kedua. Ini tanda bahwa ba yang pertama itu dimasukkan kepada ba yang kedua. Maka cara bacanya idhab bi kitabi hadza. Idhab bi kitabi. Ya, jangan dikolkol yang pertama. Idhab bi kitabi. La, khata. Kenapa? Karena dia sudah diidgham. Paham gini? Iqra. Akan datang penjelasannya sebentar. Kenapa bisa definisi yang kedua itu lebih dipilih dan lebih diutamakan daripada definisi yang pertama. ثم قال المصنف حفظه الله ويستثنى منه أمران ما لو كان الحرف الأول حرف مد فإنه لا يجوز إدغامه فيما بعده نحو قالوا وهم ونحو في يومين أو كان الأول هاء سكت نحو مالية هلك عني فيجوز فيها وجهان الإدغام والإظهار. طيب. ثم قال حفظه الله تعالى ويستثنى منه أمران. Setelah kita memahami apa itu al-mithlan
atau al-mutamathilan, apa dhabitnya, apa takarannya, apa definisinya, dan apa hukumnya? Kata beliau, yustatna minhu amran. Ternyata dari apa yang telah kita pahami sebelumnya, dikecualikan dua hal. Maksudnya dikecualikan dari hukum al-mutamathilain dua hal. Kenapa? Karena kadang ada huruf yang sama berdempetan. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat, tapi tetap tidak diidgham. Inilah yang akan dikecualikan. Kata beliau, yang pertama, ma law kana al-harful awwal harfa maddin. Yang pertama, kalau andai kata dari dua huruf atau huruf yang pertama dari dua huruf yang sama tadi adalah huruf mad. Adalah huruf mad. Berapa huruf mad? 3. 3. Alifun sakinah maftuhun ma qablaha, ya'un sakinah maksurun ma qablaha, dan wawun sakinah madmumun ma qablaha. Kapan dua huruf yang sama walaupun yang sebelumnya sukun setelahnya berharokat, namun huruf yang pertamanya adalah huruf mad, diidgham atau tidak? Tidak diidgham. Maka kata beliau, fa innahu la yajuzu idghamuhu fima ba'dahu. Maka kalau begini keadaannya, tidak boleh dia diidgham kepada huruf setelahnya. Nahu contohnya, qalu wahum. Perhatikan, qalu ketemu dengan apa? Wahum. Apa yang ketemu? Apa yang sama? Waw. Dua waw yang sama. Kemudian perhatikan, yang pertama disukun, kedua berharakat, terpenuhi syarat idgham. Hanya saja hal ini dikecualikan. Kenapa? Karena waw yang disukun yang pertama itu termasuk huruf mad. Kenapa? Karena dia sakinah madmumun ma qablaha, mad. Maka tidak boleh diidgham. Jangan kita baca qalu wahum khata. Yang benarnya yang pertama kita baca mad, qalu wahum. Paham ini? Wanah, dan contoh yang kedua, fi yaumain. Bukan fi yaumain, la. Kita baca mat yang pertama, fi yaumain. Paham ini? Kenapa? Karena padahal ya dengan ya ketemu. Ya yang pertama sukun, kedua berharakat. Karena yang pertama itu ya yang pertama adalah huruf mat. Dari mana kita tahu? Karena dia sakinah maksurun ma qablaha. Ini semisal banyak dalam Al-Qur'an, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu as-salihat. Illa alladhina amanu, pakai waw. Kemudian ketemu dengan apa? Wa amilu as-salihat. Waw dengan waw di sini diidgham atau tidak? Tidak. Kenapa? Waw yang pertama mad. Huruf mad. Mad. Begitu pula dalam surah An-Nas. Alladhi yuwaswisu. Ya dengan ya bertemu. Ya pertama disukun, ya kedua berharakat. Apakah diidgham? Tidak. Kenapa? Karena ya yang pertama huruf mad, karena dia sakinah maksurun ma qablaha, dan yang semisal dengannya banyak dalam Al-Qur'an. Hanya saja kita perlu memperhatikan seperti apa yang beliau sebutkan di ta'liq. Kata beliau, id law udghima la dhahabal mad wa yusamma al mad fi nahwi hadha maddit tamkin. Ini faedah saja ya. Kata beliau, kenapa atau apa alasannya kenapa apabila ada dua huruf yang sejenis namun huruf yang pertama huruf mad tidak diidgham? Alasannya kata beliau, idz law udghima la dhahabal mad. Karena kalau dia diidgham, enggak ada artinya mad di situ. Ya, enggak ada artinya mad. Akan hilang madnya, dan mad di sini umdah, dia harus ada. Paham ini? Taib.
Ini faedah kata beliau, wa yusammal maddu fi nahwi hadza mad at-tamkin. Adapun namanya, ini faedah saja. Pada mad yang seperti ini dinamakan apa? Mad at-tamkin. Ini hal atau keadaan yang pertama yang dikecualikan dari hukum idgham mutamatsilain. Keadaan yang kedua kata beliau, au kana al-awwalu ha'a saktin. Begitu pula kalau ada dua huruf yang bertemu. Yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Hanya saja dikecualikan darinya kalau ha yang pertama atau huruf yang pertama dari dua yang sejenis adalah ha saktah. Adalah apa? Ha saktah. Baik. Nahu contohnya. Ya, dan ini hanya ada pada ayat ini. Kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, "Maliyah halaka anni sultaniyah." Baik, ini surah apa? Siapa yang tahu surah apa ini? Maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu Al-Qiyamah. La, bukan Al-Qiyamah. Sabar sedikit. Al-Haq, kita buktikan. Oh ya, Al-Haq. Taib, Al-Haqqah. Ini surah Al-Haqqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa lanjutan ayatnya? Katakannya sultaniyah. Apa satu orang? La, sebelumnya. La ilaha illallah. Saya juga lupa. Baik, Iya, ini kan ayat baru ini. Nanti kita lanjutkan. Yang jelas sekarang perhatikan antara maliyah dan halaka. Maliyah dan halaka. Dalam bacaan ini disebutkan oleh para ulama, cara baca ayat ini atau kedua ayat ini dibaca dengan saktah. Apa itu saktah? Berhenti di tengahnya tapi tidak dengan mengambil nafas. Paham ini? Beda dengan wakaf. Kalau wakaf kita berhenti dengan mengambil nafas. Kalau saktah berhenti tanpa mengambil nafas. Sekarang kalau kita baca maliyah halaka anni, ada dua huruf yang sama. Apa itu? Ha dan ha. Ha dan ha. Kemudian kalau kita lihat ha yang pertama disukun, yang kedua diharokati. Hanya saja apakah dia diidgham? Tidak. Hanya saja beliau di sini kata beliau fayajuzu fiha wajhan. Kalau untuk ayat ini boleh dua, boleh idgham dan boleh idhar. Paham ini? Kenapa dikecualikan? Karena bacaan pada ayat ini bukan hanya satu, bukan hanya idgham, tapi boleh juga dia diidhar. Ya, maliyah halaka anni sultaniyah. Paham ini? Itu idhar. Tapi bisa diidgham tanpa saktah, langsung disambung. Maliyah halaka anni sultaniyah. Paham ini? Jemaah? Paham. Baik. Lanjut. Masih ada waktu ini insyaallah taala. ثم قال المصنف حفظه الله قال الإمام الجمزوري رحمه الله في كنز المعاني وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلة لدى الكل إلا حرف مد فأظهرا كقالوا وهم في يوم
wamdud wamdudhu musjala likullin wa illaha saktin bimaliyah fafihi lahum khulfun wal idharu faddila. Mulahadhah wal idharu wal idharu faddila bisaktin. Baik. Sekarang beliau ingin menyimpulkan dari apa yang telah berlalu berupa penjelasan dengan menukilkan ucapan Al-Imamul Jamzuri rahimahullah dalam kitabnya Kanzil Ma'ani. Kata beliau rahimahullah, wa ma awwalul mithlaini fihi musakkanun fala budda min idghamihi mutamassila. Kalau ada dua huruf yang awal atau huruf pertama dari dua huruf tersebut disukun, maka yang wajib adalah mengidghamnya atau menyatukannya mutamassila, maksudnya dengan idgham mutamassilain ladal kul, dan ini di sisi seluruh ulama qurra, illa kecuali pada satu keadaan, harfu maddin, kalau huruf yang pertamanya huruf mad, maka bagaimana hukumnya? Fa'adhiran, maka nampakkan dia. Contohnya kaqalu wahum fi yaumin, dua. Pertama qalu lahum atau qalu wahum. Apa ini? Waw dengan waw, hanya saja pertama huruf mad. Wa fi yaumin, ya dengan ya, hanya saja pertama huruf mad. Wamdudduhu musjala, maka kalau begini matkan dia. Wamdudhu ay matkan dia. Likullin, ini juga di sisi seluruh qurra. Wa illa ha asaktin, ini pengecualian yang kedua. Begitu pula dikecualikan dari hukum yang pertama, ha saktah. Maksudnya kalau huruf yang sama, yang pertama dari kedua yang sama itu adalah hak saktah bimaliyah. Contohnya maliyah, maksudnya maliyah halaka anni sultaniyah fafihi lahum khulfun, maka untuk ayat ini lahum ay lil qurra, di sisi para qurra, khulfun, terdapat wajhan. Khulfun wajhan, ada dua pendapat. Maksudnya fafihi lahum khulfun ay fafi ma taqaddam, ini maka pada apa yang telah berlalu, maliyah lahum ay lil qurra, di sisi ulama qurra, khulfun, ada dua pendapat. Apa yang dua pendapat tadi? Idgham dan izhar. Wal izharu faddila, namun bersamaan dengan itu izhar itu lebih diutamakan bisaktin daripada saktah. Maksudnya saktah ini, ini nih idgham. Paham ini? Maksudnya saktah dia di idgham. Baik, mulahadhah. Baca. Mulahadhah fa'idatut ta'rifil mukhtar liyadkhula fil mutamathilaini ma kana fi yawmaini. قالوا وهم فإن كثيرا من المصنفين يذكره فيما يستثنى من إدغام المتماثلين، وعند النظر في التعريف المتماثلين عنده لا تجده داخلا فيه، فإنه يشترط اتحاد المخرج ولا اتحاد فيما يستثنيه، إذ الياء الأولى حرف مد وخروجها من الجوف، والأخرى حرف علة وخروجها من وسط اللسان، وكذلك الواو فالأولى من الجوف والأخرى من الشفتين. Ini faedah, dan ini yang tadi kita isyaratkan. Ini alasan dari apa yang telah beliau sebutkan dari dua definisi dari idgham mutamatsilain. Kata beliau tadi, mutamatsilain ada dua definisinya. Yang pertama, dua huruf yang sama dari sisi makhraj dan sifatnya. Definisi yang kedua, mutamatsilain adalah dua huruf yang sama nama dan dari sisi nama dan tulisan. Dan kata beliau yang mana yang dipilih? Yang kedua.
mutamathilain itu dua huruf yang sama nama dan tulisannya. Maka kapan terjadi idgham mutamathilain? Kalau ada dua huruf yang sama nama dan tulisannya. Kenapa ini yang dipilih? Kita ringkas dulu. Telah berlalu tadi dikecualikan dari hukum idgham mutamathilain. Kalau huruf pertamanya apa? Huruf mad. Paham ini? Kenapa dikecualikan? Karena kalau kita idgham hilang matnya. Padahal asalnya dia masuk ke dalam idgham mutamathilain. Kenapa? Karena kedua huruf sama dari sisi apa? Tulisan dan namanya. Hanya saja karena dia mat maka dikecualikan. Sekarang ini sejalan dengan takrif atau definisi yang kedua. Bahwa mutamathilain itu dua huruf yang sama nama dan tulisannya. Kenapa? Karena kalau kita ambil huruf yang pertama atau definisi yang pertama bahwa mutamathilain adalah dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, tidak ada faedah dari pengecualian itu. Paham ini? Kenapa para ulama mengecualikan bentuk tadi, dikecualikan dari hukum mutamathilain? Kalau yang pertama huruf mat, kenapa dikecualikan? Karena asalnya memang dia mutamathilain dari sisi sama nama dengan tulisannya. Nah sekarang kalau kita bilang mutamathilain itu dua huruf yang sama makhraj dengan sifatnya, tidak ada gunanya dikecualikan itu. Paham ini? Kenapa? Karena memang asalnya kalau kita pakai definisi yang pertama, pada hukum mat ini memang bukan mutamathilain. Karena huruf ya mat, waw mat itu berbeda dengan huruf ya dan waw yang bukan mat. Karena huruf ya yang mat dia keluar dari mana? Rongga mulut. Al-jauf ini. Ini rongga ini dikeluar di situ. Beda kalau ya yang keluar kalau dia berharakat. Dia keluar di mana? Tengah lisan bertemu dengan langit-langit atas. Ya sama dengan shin dan apa? Yin. Begitu pula waw. Waw kalau huruf mat dia keluar dari mana? Al-jauf sama rongga mulut. Berbeda kalau dia berharakat. Dia keluar dari mana? Antara dua bibir, syafatan. Beda tidak makhrajnya? Beda. Berarti bisa tidak kita katakan mutamathilain? Tidak bisa. Maka kalau kita pakai definisi pertama, untuk apa paling dikecualikan? Tidak ada faedahnya. Nah masalahnya para ulama semuanya menyebutkan bentuk ini di antara bentuk yang dikecualikan dari mutamathilain. Paham Ji? Ini ringkasannya. Nah sekarang kita baca. Kata beliau mulahadhah, catatan kaki. Faidatut ta'rif al-mukhtar. Faidah dari definisi yang telah dipilih. Definisi yang keberapa ini? Kedua, bahwasanya mutamathilan dua huruf yang sama dari sisi tulisan dan namanya. Kata beliau, kenapa ini dipilih? Liyadukhula fil mutamathilain makana nahwu fi yaumaini wa qalu wahum. Ini supaya memasukkan contoh firman Allah Subhanahu wa taala fi yaumaini dan qalu wahum. Kenapa? Fa inna katsiran minal musannifin yadhkuruhu fi ma yustatna min idghamil mutamathilain. Karena kebanyakan dari musannifin yang mengarang buku tajwid tentunya, hampir mereka semua menuliskan atau menyebutkan contoh ini ke dalam pembahasan yang dikecualikan dari idgham mutamathilain. Berarti maksudnya asalnya dia mutamathilain, hanya ada sebab yang lain yang menyebabkan dia dikecualikan. Wa indan nadri fi ta'rifil mutamathilaini indahu la tajiduhu dakhilan fihi. Hanya saja tatkala kita melihat ta'rif mutamathilain, definisi mutamathilain indahu di sisi beliau, maksudnya ta'rif yang pertama, maka la tajiduhu dakhilan fihi.
antum tidak akan dapatkan kedua contoh ini masuk ke dalam mutamatsilain. Kenapa? Karena Karena tarif yang pertama, mutamatsilain menurut mereka apa? bertemu. Dua huruf yang sama, sifat dan makhrajnya. Nah, sedangkan contoh ini fi yaumaini qalu wahum. Ya mat dengan ya berharokat. Sama enggak makhraj dengan sifatnya? Sama. Beda. Begitu pula waw mat dengan waw berharokat. Sama enggak sifatnya dengan makhrajnya? Beda. Maka kata beliau, untuk definisi yang pertama ini, la tajiduhu dakhilan fihi. Antum tidak akan dapatkan dua ayat ini masuk ke dalamnya. Kenapa? Fa innahu yashtaritu ittihadal makhraji walattahada fiha yustathni walattahada walattihada fima yastathni. Karena definisi yang pertama, dia mempersyaratkan untuk mutamatsilain ittihad al-makhraj, harus sama makhrajnya. Padahal la ittihada fima yastathni. Padahal pada apa yang beliau kecualikan itu tidak ada sama sekali kesamaan dalam makhrajnya. Paham ini? Nah, idilia beliau sebutkan. Kenapa? Karena ya yang pertama pada contoh apa ini? Fi yaumaini. Fi ya ini yang pertama adalah harfu maddin, huruf mad, wa hurujuha minal jauf. Tempat keluarnya dari mana? Al jauf, rongga mulut. Wal ukhra maksudnya huruf yang kedua dari dua ya, harfu illatin wa khurujuha min wasatil lisan. Dia huruf illah dan keluarnya dari mana? Wasatul Lidah bagian tengah. Sama tidak? beda. Beda. Wa kadzal waw, begitu pula pada waw. Qalu wahum. Fal ula minal jauf, yang pertama dari rongga mulut, wal ukhra minasy syafatain, dan yang kedua dari kedua bibir. Kesimpulannya itu tadi. Kalau kita mendefinisikan mutamatsilain dengan mengatakan dia adalah dua huruf yang sama makhrajnya, maka tidak ada faidah dari apa yang dikecualikan oleh seluruh ulama qiraat atau seluruh pengarang buku tajwid yang telah mengecualikan contoh apabila huruf yang pertama adalah huruf mad pada firman Allah Subhanahu wa taala fi yaumaini dan qalu wahum. Paham gini toh? Paham tidak? Paham. Itu tadi masalahnya. Kalau kita mengatakan bahwa mutamatsilain harus huruf yang sama dari sisi makhrajnya, maka untuk apa dikecualikan? Firman Allah Subhanahu wa taala fi yaumaini dan wa qalu wahum. Tidak ada artinya kalau begitu. Karena memang asalnya dia bukan mutamatsilain. Kenapa? Karena beda huruf. Karena beda memang makhrajnya. Tapi kenapa para ulama mengecualikan? Berarti isyarat bahwa asalnya ini barang ini mutamatsilain, hanya karena ada sebab yang lain yang menghalangi dia dari idgham. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Allahumma amin.